18 tahun Yesus bertapa di India. Ya, saya nggak mau tahu siapa yang ngomong begini, tapi itu santer sekali ya. Dan orang-orang Islam itu menggugat. Nah, sebelum kita masuk untuk menjawab ini ya, untuk menjelaskan. Saudara, saya sudah bertanya berkali-kali kepada orang Islam, ya. Apa bukti Allah Islam itu ada? Satu. Artinya, buktikan bahwa Allah Islam itu ada. Dan sampai hari ini tidak ada satu orang Islam pun yang bisa membuktikan bahwa Allahnya ada. Allah cuman bilang, wah saya zat, ya kentut juga zat. Kentut juga zat, ya. Ini jangan ngomong, wah pokoknya zat, nggak bisa, kentut juga zat. Siapa yang pernah melihat Allahnya Islam? Yang namanya eksis, itu berarti Anda bisa melihat, Anda bisa meraba, Anda bisa merasakan. Itu namanya eksis. Kalau enggak namanya nggak eksis. Siapa yang pernah bisa melihat? Nggak ada. Siapa yang bisa merasakan? Nggak ada. Siapa yang pernah dengar suaranya Allah? Nggak ada. Nggak ada. Artinya nggak eksis. Allah Islam itu hanya sebuah ilusi dari seorang fiktif yang namanya Muhammad. Ya, yang zaman itu setara dengan ceritanya Abu Nawas, Sinbad. Coba contohnya nih, Aladin itu ya, lampu ajaibnya jinnya Aladin, namanya siapa dek? Jinnya Aladin? Jinny itu yang biru itu, Will Smith itu. Sekarang tanya, itu masih mending si Aladin pernah melihat jinnya itu, ya. Si Aladin pernah melihat jinny, tapi Muhammad pernah nggak? Nggak pernah. Oh iya, Muhammad pernah melihat jin. Nah, makanya jin itu lebih eksis daripada Allahnya Islam, ya kan? Jin itu lebih eksis daripada Allahnya Islam. Makanya kalau ditanya apa bukti Allah Islam itu ada eksis, kalau dia tidak bisa dilihat, tidak bisa pernah dilihat, tidak pernah dirasakan, ya nggak ada. Ya, siapa yang pernah merasakan Allah Islam? Ya kan? Artinya nggak ada, nggak eksis. Karena definisi Allah Islam itu zat. Ya zat apa? Kentut juga zat. Nah, itu saya tanyakan ya sama Ustadz Masiu juga nggak ada yang bisa jawab. Sampai saya bikin sayembara, saya kasih 1 miliar apabila ada yang bisa membuktikan bahwa Allah Islam itu ada. Saya kasih 1 miliar. Ya. Kedua, saya kasih pertanyaan, apa bukti bahwa Allah Islam itu mengasihi umatnya? Tidak ada. Ustadz Masyud menjawab, ya Al-Quran. Saya bilang mana bisa, Ade Armando aja bilang Al-Quran dalam sumber segala bencana kok. Ya kan? Ade Armando yang bilang. Ya, belakangan dia menyangkalnya kan, tapi kan sudah viral. Tahun 2016 Ade Armando sudah bilang, malah sudah dipolisikan. Dia berkata bahwa Al-Quran adalah sumber segala bencana, pangkal segala bencana, Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimana bisa Al-Quran adalah bukti bahwa Allah mengasihi umatnya? Nggak ada. Nyatanya di semua negara-negara yang melakukan syariah Islam bunuh-bunuhan. Jadi apakah Al-Quran itu adalah sumber segala bencana? Bukti Allah mengasihi? Bukan. Kalau yang didefinisikan dengan mengasihi adalah dengan saling bunuh, waduh. Kalau yang namanya mengasihi ada saling bunuh, bagaimana membencinya ya? Wah, sekiamat dunia ini. Masuk neraka, kayak neraka. Nah itulah. Makanya Allah Islam itu ada di neraka. Ya, saat ini Allah Islam ada di Tartarus, di jurang maut yang paling dalam. Ya, nanti di hari kiamat akan dilepas, akan ngedan. Nah, itu kan balik lagi ya kan. Yang bisa membuktikan hanya saya bahwa Allah Islam itu ada, yaitu iblis itulah Allah Islam. Iblis itulah Allahnya Islam. Ya, wah keras sekali ya. Iya, iblis itulah Allahnya Islam. Di mana ada Islam, di situ ada kematian. Di mana ada Islam, di situ ada bencana. Di mana ada Islam, di situ wanita-wanita dijadikan budak seks. Nggak yang di Indonesia, nggak yang di Arab. Apa dong namanya kalau bukan iblis? Nah, itu keras sekali ya.
Tapi sekarang kalau ditanya, apa buktinya Allah Kristen itu ada? Apa buktinya kalau Allah Kristen itu ada? Maka buktinya adalah Yohanes 1 ayat 18. Yesus yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Ya, saya share screen sebentar. Ya, Anda lihat di layar ya, saya share screen ya. Apa buktinya? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah adalah roh. Ya, pneuma. Roh yang apa? Roh yang kasih itu. Artinya sedang mengatakan bahwa Allah itu bukan 3 dimensi, bukan yang jasmania, tetapi sebuah yang rohania, yaitu kasih. Ya kan? Siapakah yang pernah melihat kasih? Nggak ada. Kasih bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Tidak ada seorang pun pernah melihat kasih. Nggak ada. Dari zaman Adam sampai dengan zaman Yesus. Ya. Orang sulit melihat kasih, hanya para nabi yang bisa mengerti. Hanya para nabi yang mengerti tentang Allah adalah kasih ini. Dan bagaimana menjelaskannya? Sulit. Makanya Yesus di dalam Yohanes dikatakan tidak ada kasih, tidak ada agape yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya tanpa pamrih. Nah, banyak orang sekalipun sudah bakar diri, ya 1 Korintus 13, sekalipun kamu berikan dirimu buat dibakar tanpa kasih, itu sia-sia, percuma. Itu bukan kasih. Ya contohnya itu tadi temannya Presiden Soekarno, ya kan, si siapa itu, si yang dia sendirian tanda tangan Presiden Soekarno. Waktu berjuang dia pertaruhkan nyawanya, tetapi setelah dia tahu bahwa Soekarno tidak ingin mendirikan negara Islam, dia kecewa. Artinya apa? Dia ada pamrih, bukan kasih itu namanya. Sekalipun dia pertaruhkan nyawanya, pahlawan-pahlawan itu, sekalipun dia pertaruhkan nyawanya, begitu dia tahu ternyata berubah, itu bukan kasih. Terus dia kecewa, dia marah, dia jadi memberontak dan dia bunuh bangsanya sendiri. Itu bukan kasih. Nggak ada orang bisa melihat, bisa mau apa, sekalipun dia menyerahkan nyawanya, bukan kasih itu. Kasih itu dia tidak menjadi kecewa sekalipun orang mengecewakan dia. Nah, makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18 ya, bahwa Yesus yang menyatakan kepada dunia ini. Menyatakan Allah, menyatakan Yesus inilah yang menyatakan Allah pada dunia. Yesus menyatakan agape. Yesus menyatakan kasih kepada dunia. Karena Yesuslah yang pertama kali memberi contoh apakah kasih yang sejati itu. Yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup kekal. Apakah ketika manusia berkhianat Allah terus meninggalkan manusia? Tidak. Manusia yang meninggalkan Allah. Allah tidak pernah tinggalkan manusia. Manusia yang meninggalkan Allah dengan membuat Allah ilusinya sendiri. Ya baik itu patung-patung. Zamannya Muhammad ya Allah ilusinya Muhammad. Ya zaman sekarang Allah ilusinya gereja karismatik, Allah ilusinya gereja-gereja, bikin ilusi ritual, simbol-simbol, liturgi, ya kan, minyak urapan, tengking sana, tengking sini, ya bikin Allah ilusi sendiri. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa itu adalah Allah yang benar adalah dengan agape.
kita akan mengenalnya dari agape. Penyembahan kepada Allah yang benar adalah agape. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ya, kan harus ada ini keadilan. Nggak bisa. Agape. Di dalam agape itu baru ada keadilan dan sebagainya macam. Tetapi dasarnya dari agape dulu. Yang menggerakkan dia itu adalah agape. Selama pemahamanmu tentang Allah adalah tentang kasih yang sempurna ini, yang tidak berharap kembali, yang tidak kecewa sekalipun dikhianati, maka orang ini akan bertemu dengan Allahnya. Kalau enggak. Dan Yesus yang menyatakan agape ini, makanya disebut Yesus menyatakan Allah kepada dunia. Ya. Buat saya lebih baik menyembah manusia berkolor yang bernama Yesus daripada menyembah kentut yang disebut Allah. Ya nggak jelas. Emang kenapa kalau saya menyembah manusia berkolor bernama Yesus? Yesus saja nggak pernah menolak disembah. Walaupun ia tidak pernah minta disembah, tapi ia tidak pernah sekalipun menolak disembah. Jelas ia menyatakan kasihnya, jelas ia menyatakan nubuatan mujizatnya. Ya kan? Daripada saya menyembah sesuatu yang nggak jelas. Ya. Memang kenapa kalau kita menyembah Tuhan berkolor? Ada yang salah dengan Tuhan berkolor? Tuhan berkolor itulah yang mati bagi kita. Tuhan berkolor itu yang membangkitkan orang mati. Tuhan berkolor itu yang banyak orang-orang sakit disembuhkan. Keluarga-keluarga yang berantakan dipulihkan. Jelas. Jadi Anda jangan mau di-framing sama orang Islam. Ya. Emang kenapa kalau Tuhan itu berkolor, salahnya di mana? Yang salah kalau Tuhan adalah sosok zat. Karena kentut saya juga zat, apalagi zat itu mematikan. Suka bunuh sana, suka bunuh sini. Ya kan? Nah, makanya pertanyaannya, apa bukti Allah Islam mengasihi umatnya? Saya kasih 1 miliar kalau ada buktinya. Buktinya kamu dikasih hidup. Loh, yang ngasih hidup bukan Allahnya Islam, yang ngasih hidup itu Tuhan Yesus. Enak aja. Allahnya Islam itu baru ada abad ke-7. Ya kan? Tidak ada. Yesus menghadirkan Allah itu dalam hidupnya dia. Yohanes 1 ayat 18 tadi ya, supaya kita buka saja ya. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, bahkan Muhammad juga nggak pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus yang menyatakannya. Lalu yang dilihat Musa siapa? Yesus. Yang dilihat Abraham? Yesus. Ya. Sebab orang Yahudi, ya, kalau kita tahu namanya Ramban, Rabai Moses Ben Nachmanides. Ya. Dia berkata Kejadian 18 ya dan 19 tentunya adalah antropomorfisme. Orang Yahudi pun percaya Allah pernah datang dalam rupa manusia. Kejadian 18 itu waktu Abraham bertemu dengan Yehova dan Abraham sujud menyembah, terus Yehovanya sama-sama makan anak lembu, itu adalah antropomorfisme. Rabai Yahudi pun mengakui. Dan cerita Musa bertatap muka dengan Elohim itu bukan bertatap muka dengan El, tapi bertatap muka dengan Elohim, yaitu bentuk antropomorfisme dari Yehova. Dememra, ya, Dememra. Nah, makanya hanya para nabi yang kepenuhan Roh Kudus, orang umat biasa nggak bisa, karena harus agape. Yang bisa memahami yang namanya agape itu hanya para nabi waktu itu. Nah sekarang ketika Roh Kudus, ketika Yesus mati di kayu salib dan
bangkit, maka orang bisa melihat agape itu di mana-mana. Orang melihat teladan, oh ini. Bahkan Sang Buddha Gautama pun tidak bisa menunjukkan kasih ini. Dia kan tidak pernah mati bagi umatnya kan. Dia hanya berkata, ikutilah jalan ini. Dia berkata, ikutilah aku, teladanilah aku. Saya tidak berkata Buddha itu jelek, ya. Tetapi Buddha tidak bisa menunjukkan apa yang Yesus berbuat. Agape itu. Itulah sebabnya Yesus itu yang disebut mewujudkan, menyatakan Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Anda nggak bisa melihat Allah, tapi melalui Yesus Anda bisa melihat Allah. Itulah Allah. Makanya di mana ada agape, disitulah ada Allah. Ya, itulah tugas kita orang-orang Kristen, menyatakan agape itu, menyatakan Allah itu kepada manusia, menyatakan Allah yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata itu kepada manusia melalui agape. Kalau Anda masih pegang golok, pegang parang, teriak-teriak Tuhan Maha Besar, dan korok-korok, itu Anda tidak bisa menyatakan agape. Makanya tidak satupun orang Islam melihat Allah, karena yang dia siarkan bukan agape tapi kematian. Sambil teriak-teriak Tuhannya, dia bunuh. Itulah. Dan gereja pernah terjebak, ya, sambil teriak-teriak demi salib, demi Kristus, demi Maria, dia bunuh orang. Gereja pernah tersesat selama 300 tahun. Gereja pernah tersesat, ya. Dan itulah sebabnya ketika gereja-gereja, tadi saya memberi nasihat kepada komunitasnya Pak Petrus CS tadi dan keluarga besarnya, kalau orang kumpul-kumpul dan dia tidak berdiakonia, bermarturia, dia cuma kumpul-kumpul doang, walaupun khotbahnya bagus, menggelegar, itu bukan komunitas gereja yang Tuhan harapkan. Itu adalah paguyuban sepeda gunung atau arisan. Karena gereja yang benar selalu berdiakonia dengan gila-gilaan, luar biasa. Gereja yang benar itu harus berdiakonia. Kalau gereja tidak berdiakonia, itu bukan gereja, itu paguyuban. Ya, nah itu satu. Makanya di dalam Torah, ya, Yesus kan menyatakan Torah, ya kan? Torah, hubungan Torah dengan Yesus. Yesus berkata, aku harus menggenapi seluruh Torah dan para nabi. Ya, Yesus harus menggenapinya. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Yesus harus menggenapinya. Semua apa yang menjadi peraturan di dalam Torah, ada 613 mitzvot. Termasuk di dalamnya ada 3 hari raya besar. Ya, mulai dari Nisan, Paskah ya. Terus bulan Sivan, itu ada Pentakosta. Terus di situ ada di bulan Tisiri. Di situ ada hari raya Sukkot. Ini 3 hari raya besar ini Tuhan Yesus harus genapi. Kematiannya, ya, ini Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus, janji, ya kan? Sukkotnya adalah kelahirannya. Kemarin ya, minggu kemarin kita sudah belajar, Jumat kemarin. Ya, Yesus lahir tanggal 15 Tisiri, bulan Sukkot, 285 hari setelah 24 Kislev atau hari raya Hanukkah. 9 bulan 10 hari. Ya, 24 Kislev. Ini kan Hanukkah. 285 hari itu sama dengan 9 bulan 10 hari. Adalah tanggal 15 Tisiri. Yesus lahir. Ya, sama dengan Sukkot, hari raya Sukkot.
Yesus harus menggenapi seluruh Torah dan kitab para nabi. Ya. Nah, di dalam penggenapan itu maka ada ya bahwa Yesus ya di dalam Alkitab itu Yesus harus berusia 30 tahun baru bisa melayani. Karena pola di dalam Alkitab adalah 30 tahun. Contohnya di Bilangan 4. Ya, di Bilangan 4 habiskan orang-orang yang berusia 30 tahun. Ya, di dalam Bilangan 4 ini. Ya, selalu 30 tahun. Sampai dengan hari ini tradisi usia 30 tahun ini diakui oleh Rabi nih. Usia 30, itulah sebabnya Yesus baru boleh melayani saat usia 30 tahun. 1, usia 30 tahun. 2, baptisan. Yang boleh membaptis Yesus harus orang Lewi. Yesus dibaptis oleh seorang Lewi yang bernama Yohanes Pembaptis. Makanya orang Islam blunder ketika berkata bahwa Yohanes Pembaptis adalah suku Yehuda. Nggak bisa, Zakaria itu bukan suku Yehuda. Kalau dia suku Yehuda, dia tidak boleh melayani di ruangan Masuci. Makanya orang Islam itu banyak ngawurnya. Kenapa? Karena mereka memang orang ngawur, hidupnya dengan agama-agama ilusi. Tetapi Al-Quran itu mencoba mencontoh, ya, mencoba mengcopy paste, tapi dia nggak ngerti karena nggak punya Roh Kudus. Dia nggak ngerti karena dia tidak bersama dengan Allah yang sejati. Dia cuma ikut-ikutan saja. Dia nggak ngerti kenapa Yesus dibaptis. Kenapa harus 30 tahun? Lalu dia tulis umur 12 tahun Yesus bikin mujizat. Kalau ada mujizat Yesus dilakukan sebelum usia 30 tahun, maka kita harus menunggu Yesus yang lain. Kalau Yesus lahir di tanggal 25 Desember, maka kita harus menunggu Yesus yang lain. Kalau Yesusnya bangkitnya hari Minggu, ya Paskahnya hari Minggu, hari Paskah itu kan, merayakan Paskahnya hari Minggu, maka kita harus menantikan Yesus yang lain. Karena Paskahnya orang Kristen Helenis kan hari Minggu. Sedangkan Paskahnya orang Yahudi itu tanggal 14 Nisan. Hari Minggu adalah hari kebangkitannya Yesus. Ya, bukan Paskah. Yesus disalib saat Paskah justru. Makanya kalau Yesus tidak menggenapi Torah dan kitab para nabi, maka kita harus menunggu Yesus yang lain. Sekalipun dia bikin mujizat, sekalipun dia pindahin gunung, sekalipun dia bangkitan orang mati, nggak urusan. Kita kudu nunggu Yesus yang lain, karena Yesus yang benar, ya, di dalam Matius 5 ayat 17-18, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka kita akan tahu bahwa Yesus adalah representasi dari hukum Torah itu, penggenapan dari hukum Torah dan kitab para nabi itu. Penggerapan dari firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Artinya Yesus adalah sang Allah itu sendiri yang turun berkolor, menghinakan dirinya sendiri, membuat dirinya jadi terhina demi kita. Ya, Rasul Paulus menuliskan, ya, di dalam kesetaraannya dengan Allah, dia identik dengan Allah. Yesus mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ya, di dalam kesetaraannya dengan Allah, Yesus mengosongkan dirinya sampai rela berkolor, dihina oleh orang-orang Islam itu demi menyelamatkan orang-orang ini. Tetapi dasar orang nggak tahu diri, ya, balung ireng, mambu neraka. Nah itu, ya, maka dia nggak ngerti. Dia lebih suka dengan orang cabul yang menikahi anak kecil dan suka bunuh orang, perampok. Nah itulah, ya, itu yang terjadi. Kenapa? Karena buat mereka yang namanya seks itu lebih real daripada surga. Makanya surganya, obsesinya apa? Surganya seks. Surganya seks. Karena buat dia lebih real, seks itu lebih real daripada Tuhan,
daripada Allah. Ya Allahnya aja nggak jelas. Bagaimana dengan Anda? Ya kan? Mana yang lebih real? Karena Anda manusia hidup di dalam kedagingan, maka buat Anda yang lebih real adalah seks. Ya, yang lebih real adalah jam tangan 15 miliar. Bukannya berdiakonia bermarturia, simpanlah hartamu di surga. Wah, tak kebayang ya sama harta di surga nyimpannya gimana. Ya kan? Yesus menyatakan, makanya karena ia Allah sendiri, ia tidak perlu ngemis-ngemis minta disembah. Sama seperti Yehova dalam perjanjian lama, nggak pernah minta sembahlah aku, nggak pernah. Allah Israel di dalam perjanjian lama tidak pernah ngemis-ngemis minta disembah, nggak pernah berkata sembahlah aku. Kalau Allah Islam ngemis-ngemis minta disembah, narsis. Tapi nggak akan ada yang menyembah Allah Islam kalau nggak nggak pakai pedang. Nggak akan ada orang sembah Allah Islam kalau nggak digorok pakai pedang, kalau nggak ditakut-takutin. Nyatanya kalau mau murtad dari Islam aja diancam, ya kan? Mau murtad dari Islam aja diancam, ya kan? Sembahlah aku, kalau nggak aku gorok kamu, ya kan? At-Taubah 20 itu kan. Sembahlah aku, kalau nggak aku gorok kamu. Tapi Yesus nggak pernah minta disembah, tapi semua orang datang kepada Yesus disembah karena begitu besarnya Allah. Ya, karena ia adalah Allah sendiri. Makanya semua orang datang sama Yesus masih nyembah, nggak perlu dia minta-minta disembah. Sama seperti Yehova Elohim. Nggak pernah orang Yehova itu minta sembahlah aku sebagai hak, nggak pernah. Tetapi semua orang Israel begitu Yehova Elohim hadir di Gunung Sinai, semua orang Israel gemetar, dia sujud menyembah. Abraham sujud menyembah, para nabi sujud menyembah, setan-setan pun sujud menyembah kepada Yesus. Ya, takut dan gentar. Nah, tetapi Yesus itu harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya, ya, setelah usia 13 sampai 20 tahun, Yesus tidak boleh tampil. Mengapa? Karena ada angka 12 tadi. Ini adalah bar mitzvahnya orang Yahudi. Bar mitzvah. Anak dari hukum, bar mitzvah. Ya, kalau pria, kalau perempuan 12 tahun, kalau laki-laki tambah setahun jadi 13. Makanya Yesus waktu usia 12 tahun dia nongol di bait suci. Menunjukkan bahwa ia belajar Torah. Artinya sebelum dia bar mitzvah, anak-anak Yahudi harus belajar Torah. Yesus belajar Torah dan ia berdiskusi Torah dengan para guru, dengan para imam, dengan ahli Taurat di bait suci. Ya, dia diskusi tentang Torah. Dia kuasai Torah. Kemudian dia mengalami bar mitzvah sampai usia 30 tahun. Maka dia baru boleh keluar melayani. Makanya Yohanes 2, apa maumu ibu, saatku belum tiba. Sampai dia genap tiba saatnya baru dia bertindak. Usia 30 tahun adalah saat diizinkan melayani dan yang boleh membaptis, mentahbiskan. Ya, baptisannya Yesus pun pertobatan, tapi pentahbisan adalah orang Lewi. Itu Yohanes Pembaptis, orang Lewi. Dan Yesus tidak pernah membaptis orang. Karena Yesus bukan orang Lewi, dia harus menggenapi. Yang boleh membaptis orang adalah orang Lewi. Ya, Yesus tidak pernah membaptis orang karena dia bukan orang Lewi. Murid-muridnya adalah pembawa perjanjian baru. Makanya murid-murid Yesus membaptis orang. Yesus tidak pernah membaptis orang satupun. Karena tidak boleh. Kalau Yesus membaptis dengan air, siapapun, maka kita harus tunggu Yesus yang lain. Kalau sampai Yesus membaptis orang. Ya. Nah, itu ya. Makanya harus ngerti. Orang Islam nggak ngerti. Orang liberal nggak ngerti fakta-fakta penubuatan ini.
Jadi kalau ada Yesus dibilang pergi ke India, tambah salah lagi. Karena seusia 12 sampai 30 tahun, Yesus belajar rabbinik. Dari mana taunya? Taunya ketika Yesus usia 30 tahun, ya, kemudian dia dibaptis dalam Lukas tadi ya, Lukas 3. Nah, kita baca Lukas 2, Lukas 3. Waktu Yesus dibaptis, ya kan? Dibaptis itu bukan baptis pertobatan, karena Yohanes bukan hanya membaptis orang bertobat, tapi Yohanes juga berhak mentahbiskan orang untuk melayani. Di dalam Imamat 8, imam-imam yang mau melayani itu ditahbiskan dulu, dibaptis dulu dengan air, dibasuh, dimandikan dengan air, sama seperti Yesus. Nah, kemudian ya di dalam Lukas 4, setelah Yesus baptis, ia pergi ke, ia datang kepadanya diberikan, masuk ke rumah ibadat, lalu dikasih kitab Yesaya. Dari mana? Karena dia seorang rabai. Artinya setelah Yesus dibaptis, dia menjadi seorang rabai. Ya, diujikan menjadi seorang rabi Yahudi. Artinya waktu Yesus usia 12 sampai 30 tahun, dia dipersiapkan menjadi seorang rabai. Itu bukan karena sering khotbah dipanggil ustadz, kayak orang Islam asal berani nekat, berani Allahu Akbar bunuh kafir langsung dipanggil ustadz. Seorang rabai itu kudu sekolah dulu. Ya, kalau sekarang sekolahnya cuma 5 tahun. Zaman itu sekolahnya dari umur 12 sampai 30 tahun termasuk prakteknya. Maka dia baru boleh dipanggil rabai, guru. Jadi kata rabai ini adalah sebuah title. Ya, title sekolah rabbinik. Setelah itu dia berhak membangun sinagognya 12+1 dalam Talmud itu ya. Jadi Yesus usia 12 sampai 30 tahun dia sekolah rabbinik. Dia persiapkan hidupnya, 30 tahun dia melayani. Dan dia menjadi seorang rabai, pengajar Yahudi. Bahkan guru Yahudi pun, ya seperti Nikodemus dan yang lain, memanggil Yesus adalah guru, rabai. Karena di sekolah. Ya. Jadi di manakah Yesus usia 12 sampai 30 tahun sekolah rabbinik? Gitu, ya. Enggak ngawur-ngawuran. Yesus panggil guru kayak si asal bau-bau Arab panggilnya Habib. Ya kan? Asal bau-bau kambing itu kan Habib pokoknya. Asal isinya 4 Habib pokoknya. Ya kan? Asal bisa anak antum pokoknya dipanggil Habib. Ustadz, asal bisa khotbah, teriak-teriak bunuh kafir, panggil Ustadz. Oh, nggak bisa. Sampai hari ini orang Yahudi, kalau dia nggak sekolah, nggak bisa dipanggil rabai. Dia harus sekolah dulu baru dipanggil rabai. Gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan Jehovah Shammah? Menghadirkan Allah itu nggak sembarangan. Nggak ada koar-koar bahwa Allah ada di dalam Roh Kudus pura-baraba. Terus Anda bisa menghadirkan Allah? Nggak bisa. Anda harus merepresentasikan Yesus itu. Yesus yang benar, yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi yang ditulis di hati kita. Nah, kalau tadi Torah ini kan Pentakosta. Jadi, lihat ya, tanggal 15 Nisan adalah Paskah Mesir, keluar dari Mesir, Exodus, ya kan? Kemudian, tanggal 5 bulan Sivannya adalah Pentakosta di Sinai. Itu adalah hari Torah turun kepada orang Israel dan Musa. Ya. Maka kalau tanggal 15 Nisan ini adalah Paskah Yesus disalib, maka tanggal 5 Sivan Pentakosta saat Roh Kudus dicurahkan.
Roh Kudus yang dicurahkan. Kita lihat ketika Yesus merepresentasikan Torah itu, ya, secara tertulis hurufiah, maka kita orang-orang percaya merepresentasikan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Jehovah Shammah itu Roh Kudus, ya, itulah Allah yang maha hadir dalam kehidupan setiap kita. Nah, balik lagi, Roh Kudus itu apa? Ya, Roh Kudus adalah Rema. Yohanes 6 ayat 63. Remaku adalah roh dan kehidupan dan zoe. Ya, remaku adalah pneuma dan zoe. Rema. Balik lagi, kenapa orang bisa punya rema? Karena ada logos yang dia baca, Alkitab, bukan Al-Quran. Makanya jangan ajari murtadin bagaimana menginjili dengan Al-Quran. Salah. Murtadin itu diajari pendalaman Alkitab. Makanya para murtadin ditanya Alkitab pada nggak ngerti. Begitu ditanya Al-Quran buat jelek-jelekin Islam, kenceng banget, langsung lancar. Salah. Ajari murtadin itu Alkitab dengan benar. Makanya semua yang dibaptis di grup kita wajib ikut kelas evangelis. Nggak usah bayar, tapi wajib. Supaya nggak serampangan ditanya Alkitab agak ngerti. Ya, logos ini kemudian dia melakukan yang namanya agape. Kan kita sudah melihat agape, itu adalah kasih yang tak bersyarat yang Tuhan Yesus contohkan. Kalau sebelum Yesus disalib, orang nggak ngerti, nggak kebayang agape itu seperti apa. Yesus disalib, orang baru ngerti. Ya, oh, ternyata itulah agape. Yohanes 3 ayat 16. Agape, logos yang ketemu agape, jadilah rema. Itulah Roh Kudus. Kalau orang penuh dengan logos dan penuh dengan kasih, berdiakonia, bermarturia, maka dia akan penuh Roh Kudus. Rema. Kalau dia punya rema, maka dia akan menyatakan buah roh kepada dunia. Dia akan merepresentasikan Jehovah Shammah itu yang harus menggenapi apa? Kalau Yesus menggenapi hukum Torah dan para nabi tadi, ya, lahirnya hari Sukot, hari raya Sukot, bukan bulan Desember, hari raya Sukot antara September Oktober. Kemudian kematiannya adalah Paskah Pesah. Kemudian Roh Kudus yang ia curahkan adalah Pentakosta, Safot. Maka ya, kematian Yesus ya membuat kita bisa menggenapi Torah yang di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Menggenapi apa? Rema. Roh Kudus kan rema. Kita punya logos, kita punya agape, maka kita akan menggenapinya itu. Menjadi penggenapan. Itulah syaratnya menggenapi Torah dan kita para nabi yang tertulis di loh hati kita. Ya, itulah syaratnya. Anda harus melakukan diakonia dan marturia. Karena itu sabda Tuhan Yesus sendiri, amanah agung. Matius 28 adalah marturia, Matius 25 adalah diakonia. Kalau Anda tidak melakukannya, bullshit, bohong, Anda bukan gereja. Kalau Anda tidak bermarturia, Anda bukan gereja. Kalau Anda tidak kasih makan orang miskin, Anda bukan gereja. Anda sedang ditipu oleh pendetamu. Nah, kalau Anda tidak pernah kasih makan orang miskin, tidak tengok orang di penjara, dan tidak melakukannya hanya retorika, ya berarti hanya retorika saja, gereja retorika. Ya, tapi kalau Anda melakukannya dengan segenap hati, semua dana upaya itu diberikan untuk berdiakonia dan bermarturia yang ada di gereja, seperti yang dilakukan oleh Damaris. Ya, maka Anda sedang menggenapi Torah yang ditulis di dalam hati Anda. Kan intinya dari pengajaran Tuhan cuma dua, diakonia, marturia. Bagaimana mengekspresikan kasih agape, Pak? Yesus bilang, beritakanlah Injil dan kasih makan. Simpel kan? Nah, itulah bagaimana cara menghadirkan Jehovah Shammah itu, Tuhan hadir itu. Makanya tadi ada orang-orang yang dipulihkan. Ya, ada Ibu Abigail pun tadi dipulihkan. Karena ada agape,
bukan karena Paulus Sam, nggak ada apa-apanya, saya juga bekas penjahat, orang nggak baik juga. Anda yang kagum sama saya jamin akan kecewa kalau Anda tahu hidupan saya. Tapi saya mengajarkan Anda datang kepada Yesus. Ya, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Nah, begitu ya, wah luar biasa. Makanya orang Islam tidak akan mengerti hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena dia otaknya hanya yang jasmania. Seks. Yang paling mungkin bunuh. Udah ajaran Islam cuma itu, seks dan pembunuhan. Itu yang dilakukan Muhammad pertama kali. Makanya setiap tahun merayakan hari raya kemenangan pembunuhan perampokan perang Badar. Idul Fitri itu kan. Ya, Id Mubarak gitu kan, hari raya kemenangan terhadap perampokan, dan di situ ada perampokan dan pemerkosaan yang dahsyat kepada orang Quraisy, dan diperingati setiap tahun. Puasa dipuasain 30 hari, bukan puasa tapi menunda jam makan. Luar biasa sekali, itulah faktanya ya. Oke, luar biasa.